Menikahi Hot Om. Bab 086. Mas, ucap Widya tidak enak hati pada sang suami. Apa? Sayang. Jawab Mahesa lembut. Lelaki itu bahkan sempat mengecup punggung tangan istrinya itu penuh sayang. Gak sopan rasanya ninggalin orang yang lebih tua masih ngomong. Saat ini Mahesa masih menggandeng Widya untuk melangkah menjauhi keluarganya. Ia tidak ingin wanita kesayangannya ini mendengarkan hal yang tidak-tidak yang mungkin bisa makin memperparah suasana hatinya. Kamu itu keras kepala, Mahesa, seru Anggi yang masih bisa didengar oleh Widya dan Mahesa. Nanti kamu bakal nyesel kalau ada hal buruk yang nimpa anak kamu. Mahesa tidak memperdulikan ucapan kakaknya itu. Bahkan sedang menahan diri untuk tidak berbalik dan malah bisa mengatakan hal yang mungkin saja akan membuat kakaknya itu bungkam selamanya. Lebih nggak sopan kalau Mas bertahan di sana dan bertindak yang enggak, sayang. Widya hanya bisa menghela napasnya saja. Percuma membantah ucapan suaminya ini, sebab pasti dia akan memiliki jawaban yang lebih dahsyat lagi. Sesampainya di depan lobi, ternyata hujan turun sangat lebatnya. Mahesa pun langsung berinisiatif agar istrinya menunggu saja. Sayang, kamu tunggu di sini. Mas ambil mobilnya dulu. Tapi, Mas, hujannya deras banget, loh. Tunggu sebentar lagi gimana? Bisa kemalaman, sayang. Kamu nggak lapar? Lapar sih, Mas. Tapi nanti baju Mas basah. Ada cadangan baju sama celana di mobil kalau kamu lupa. Ah, ya. Mahesa memang selalu memiliki pakaian ganti di dalam mobilnya. Tujuannya hanya jika ia tidak sempat pulang, maka ia bisa mengganti pakaiannya yang mungkin sudah tidak nyaman dipakai dengan yang bersih. Tapi nanti Mas kehujanan. Mas bisa demam. Rengek Widya. Tentu saja ia tidak tega melihat suaminya itu malah pergi menerjang hujan sendirian. Kita berdua aja ya kalau emang Mas mau buru-buru. Melihat kekhawatiran istrinya itu, Mahesa langsung memutar tumit agar berdiri tepat di hadapan istrinya tersebut. Sayang, kamu bisa dengerin Mas. Widya kontan mengangguk. Iya, Mas. Bisa, kok. Good, ucap Mahesa mendaratkan kecupannya di kening sang istri. Membuat perempuan itu langsung gugup saat melihat sekitar yang ternyata ada beberapa orang yang juga sedang menunggu hujan reda. Tunggu di sini, Widya kemudian mengangguk lagi. Ia tidak lagi berani membantah. Iya, Mas. Tidak berapa lama kemudian, mobil mewah itu berada tepat di depan Widya. Sayang, ucap Mahesa begitu membuka kaca mobilnya. Iya, Mas. Widya yang sedari tadi sibuk melamun pun bahkan sampai tidak menyadari mobil suaminya itu sudah berdiri di depannya. Dengan segera perempuan cantik itu langsung melangkah mengitari setengah badan mobil. Lalu membuka pintu dan segera masuk ke dalam Range Rover hitam dengan aroma khas tersebut. Seperti biasa, Mahesalah yang akan menarik safety belt untuk melindungi tubuh istrinya tersebut. Lalu memijak pedal gas pergi meninggalkan pekarangan rumah sakit. Kenapa tadi melamun? Tanya Mahesa melemparkan pandangannya pada sang istri. Sepersekian detik kemudian kembali fokus ke jalan sebab ia sedang mengemudi. Widya mengulas senyuman tipisnya. Menggelengkan kepala. Enggak, Mas. Cuma kepikiran besok udah harus ujian. Enggak kerasa sebentar lagi tamat. Hehehe. Mahesa tahu, Widya sedang berbohong. Gadis itu pasti memikirkan bagaimana respon putrinya tadi. Juga bagaimana keluarganya menasehatinya tentang anaknya. Kamu cukup pikirin Mas aja, Bun. Jangan yang lain. Widya meneguk ludahnya susah payah. Lelah sekali rasanya menangis. Tapi entah kenapa air mata itu terus saja berdesakan memaksa untuk keluar. Tapi tidak ia izinkan untuk kali ini. Latahan sedemikian rupa agar suaminya itu tidak mengkhawatirkannya lagi. Ingin mengalihkan pikirannya, ia mencoba untuk mencari topik pembicaraan yang lain. Dan ia menemukan satu topik saat melihat bagaimana pakaian suaminya itu sudah setengah basah.
Mas, baju Mas basah. Kok nggak ganti? Nanti aja, sayang. Nggak, Mas, harus ganti sekarang. Widya pun langsung memutar tubuhnya ke belakang. Di jok belakang itu, ia melihat ada beberapa tumpuk baju. Langsung saja ia ambil satu, dan tidak lupa pandangannya beralih pada tumpukan celana di sebelahnya. Ia langsung memilih training panjang agar suaminya itu lebih nyaman. Mas, ayo, ganti dulu. Kalau nggak ganti sekarang Widya nggak mau makan. Mahesa tersenyum miring. Udah pinter ngancem sekarang. Iya, dong, jawab Widya percaya di. Ayo, nepi dulu. Biar Widya bantu ganti bajunya. Dengan senang hati, lelaki tampan tersebut langsung mencari area yang sekiranya tepat untuk berhenti. Ia memilih memarkirkan mobilnya di sekitar area swalayan yang tentunya tampak sepi sebab hujan yang begitu derasnya. Mahesa duduk tenang di tempatnya, menunggu istrinya yang bergerak membantu mengganti pakaiannya seperti ucapannya tadi. Ini Mas bajunya. Ya sudah. Silahkan, sayang. Maksudnya gimana, Mas? Tadi kamu bilang mau bantuin gantiin bajunya, kan? Ayo. Widya meneguk ludahnya susah payah. Tapi, Mahesa melepaskan celana bahannya begitu saja. Membuat Widya langsung salah tingkah dan mengalihkan pandangannya begitu saja. Mas, kamu bahkan udah sering lihat dia sayang. Ucapan Mahesa entah kenapa terdengar begitu cabul rasanya. Bisa-bisanya lelaki itu berkata demikian. Membuat pipi Widya yang sudah merona tambah memerah saja. Untung kaca mobilnya gelap loh ini Mas. Harusnya Mas lihat dulu kanan dan kiri sebelum buka celana sembarangan. Sekali lagi Mahesa hanya tersenyum miring. Lelaki itu kemudian melemparkan celananya yang lembab itu ke keranjang khusus pakaian kotor. Mas udah bantu kamu ganti bagian celana. Sekarang, ke meja Mas. Tolong kamu yang ganti. Melirik Mahesa sudah mengenakan bawahannya, Widya langsung menoleh lagi ke arah lelaki itu. Ya udah, atasannya biar Widya yang bantu ganti. Satu persatu kancing kemeja itu dilepaskan. Menampakkan perut liat dan keras seorang lelaki yang jelas suka sekali berolahraga. Mendadak Widya gugup. Selalu saja tato di dada lelaki itu mengalihkan atensinya. Terlihat, gagah saja suaminya ini. Memikirkan hal itu Widya berkali-kali bahkan tidak rela jika lelaki ini dimiliki wanita lain. Tidak, Mahesa adalah miliknya. Hanya miliknya. Sialnya, kadang ia terlalu rapuh mempertahankan apapun yang dia miliki. Tapi, bolehkan dia egois untuk sekali saja. Hanya untuk hal lelaki ini. Bukan untuk hal lain. Melamun lagi kamu, Bun. Iya, Mas. Mendadak Widya gagu. Perempuan itu lantas menarik kemeja yang sudah terbuka tersebut dari badan suaminya. Setelah meletakkan pakaian yang setengah basah itu di keranjang, kaos oblong bersih dengan aroma harum khas pewangi pakaian itu langsung Widya pakaikan pada tubuh suaminya. Udah, Mas. Makasih, Bun. Widya mengulas senyum cantiknya. Menatap Mahesa dengan tatapan penuh sayangnya. Sudah selesai tugasnya memakaikan baju, perempuan ayu tersebut pun berniat hendak menarik dirinya menjauh. Membenarkan posisi duduknya seperti semula. Tapi belum sempat ia melakukan hal itu, lengannya malah ditahan. Membuat pandangannya kembali tertuju penuh pada sang suami. Mas, ciuman dulu. Begitu saja Mahesa tidak memberikan kesempatan pada sang istri untuk terkejut. Dengan perasaan penuh lelaki itu menyatukan bibir mereka berdua dan menumpahkan rasa sayangnya lewat tautan bibir tersebut. Maas. Sayang Mas sama kamu, Bun. Mas cinta. Usai ciuman hangat itu, Mahesa kembali melajukan mobilnya membelah jalanan kota. Tidak seperti tadi, hujan sudah sedikit lebih reda. Mau makan di mana, sayang? Widya tampak berpikir.
Mahesa memang sengaja mengajak Widya untuk makan di luar sebab sudah lelah rasanya jika harus memasak lagi di rumah. Kegiatannya seharian ini sungguh menguras energi. "Rekomendasi Mas di mana?" tanya Widya. "Sesekali tempat favorit yang suka makan di sana." Mahesa tampak terdiam untuk sesaat. Ia tidak punya tempat makan favorit sebab ia memang lebih suka makan dan memasak di rumah. Tapi ada satu tempat yang terlihat ramai yang menarik perhatian Mahesa. Rumah seafood itu mau. Mahesa menunjuk ke arah di mana rumah makan itu berada. Di seberang jalan yang kini mereka lewati. Widya menoleh ke sisi Mahesa. Kepalanya begitu saja mengangguk paham. "Iya, Mas. Di sana aja. Kayaknya enak deh. Duh, jadi nggak sabar makan sup kerang sama udangnya." Mahesa langsung memutar arah kemudinya dan berbelok di pembelokan agar sampai di tempat yang ia tuju tadi. Setelah berhasil memarkirkan kendaraannya dengan sempurna, lelaki itu langsung melepaskan safety belt yang melintang di tubuhnya dan segera keluar dari mobil. Diikuti dengan Widya yang tidak lama kemudian juga menyusulnya. Mahesa berjalan ke sisi Widya, menggandeng tangan wanitanya itu untuk masuk ke dalam. Disambut oleh para pramusaji, suami istri itu ditunjukkan tempat duduk yang sekiranya nyaman. "Mau duduk lesehan aja, Mas?" "Oh, baik. Mari saya antar, Mbak, Mas," ucap sang pramusaji menanggapi permintaan Widya. Mereka berdua ditunjukkan tempat yang sesuai dengan permintaan. "Silahkan." Pramusaji itu mempersilahkan Widya dan Mahesa untuk duduk di tempat yang telah ia tunjukkan. Mereka berdua lantas naik ke sebuah undakan yang tidak terlalu tinggi dan duduk di atas karpet yang tampak bersih dan nyaman. "Pesanannya, Mas, Mbak." Dua buku menu kemudian diletakkan di depan Widya dan Mahesa agar dua orang itu bisa memesan. Setelahnya, mereka memilih beberapa menu makanan yang sekiranya ingin mereka makan. Setelah memesan beberapa menu makanan, pramusaji itu kemudian pergi meninggalkan mereka berdua di tempatnya. "Mas udah pernah makan di sini?" tanya Widya ketika mereka tinggal berdua. "Belum, sayang." "Terus kenapa milih tempat ini?" tanya Widya. "Widya kira Mas udah pernah ke tempat ini makanya belok ke sini." "Karena kelihatan rame dan dekat, sayang. Sama sekali belum pernah ke tempat ini. Semoga enak dan cocok sama lidah kita berdua." Widya baru ingat, suaminya ini bahkan tidak punya tempat makan favorit sebab hobinya tetap makanan rumahan yang dimasak sendiri. Hidupnya terlalu sehat dan tidak neko-neko. Bisa dilihat dari tubuhnya yang selalu tampak bugar. Untuk sejenak mereka mengobrol. Sebelum kemudian beberapa menu yang mereka pesan tadi akhirnya datang ke meja mereka. Sup kerang, saus kepiting, cah kangkung sama, saus udang, dan juga ayam geprek sambal matah. "Ada lagi tambahannya, Mbak, Mas?" Pelayan yang mengantarkan makanan ke meja mereka bertanya. "Minumannya, Mas?" tanya Widya saat belum mendapati minuman pesanannya ada di meja. "Oh, ya. Minumannya sebentar lagi. 2 air hangat ya sama 2 jas jeruk, ya, Mbak." "Iya, Mas." Tidak lama kemudian, pesanan minuman itu pun juga datang. "Silahkan dinikmati, Mbak, Mas. Kalau ada tambahan, bisa tinggal panggil Karnis saja." Setelahnya, Widya dan Mahesa mulai mencuci tangan mereka menggunakan air yang ditampung di wadah baskom kecil. Setelahnya mereka langsung menikmati makanan tersebut. "Mas, Widya pernah dengar kalau kita tuh nggak boleh minum jus jeruk kalau makan seafood loh. Kok Mas malah mesennya jas jeruk?" Sebenarnya sedari tadi ada yang mengganjal Widya. Sebab menurut informasi yang pernah ia baca, mengkonsumsi jeruk saat memakan seafood akan menyebabkan keracunan makanan. Ia menjadi rancu akan informasi itu. "Mitos, sayang. Itu sama sekali nggak benar." Mahesa menyuapkan udang yang sudah ia kupas pada Widya. "Itu sama sekali nggak benar. Nyatanya,
Mengkonsumsi makanan lain yang tinggi akan vitamin C bersama dengan seafood justru merupakan hal yang baik. Ini karena, makanan yang kayakan vitamin C akan menghambat penyerapan lemak di usus. Jadi, boleh saja. Tidak masalah. Yang perlu digarisbawahi malah penggunaan gula secara berlebihan. Sebaiknya mengkonsumsi jus tanpa gula atau dengan sedikit gula. Kandungan gula itu akan memicu meningkatnya kolesterol dan kadar gula darah dalam tubuh. Untuk itu minuman yang manis-manis atau apapun yang mengandung gula berlebih sangat dilarang. Widya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia baru paham itu semua. Enak banget, iya, punya suami dokter. Hehehe. Bisa konsultasi secara gratis setiap hari. Untung banget nggak kemakan mitos yang beredar luas di masyarakat. Mahesa tersenyum miring melihat tingkah sang istri. Tentu ia begitu merasa gemas sendiri. Bukan sibuk makan, istrinya itu malah sibuk menanyakan ini dan itu. Tanpa terasa, malah Mahesa yang sibuk menyuapi wanitanya itu dengan tangannya sendiri. Mau nambah yang lain? Tanya Mahesa. Lelaki itu sedang mengupaskan kerang yang dicocol menggunakan saus lalu kembali menyuapkan pada Widya. Daripada makan menggunakan nasi, perempuan itu malah lebih suka memakan olahan seafoodnya saja. Widya langsung menggeleng. Enggak, Mas. Udah kenyang banget ini. Duh, Mas malah sibuk suapin Widya. Maafin ya. Hehehe. Enggak apa-apa, sayang. Biasanya kamu juga sering suapin Mas kalau di rumah. Mahesa pun kemudian menyuapkan makanan itu sendiri ke dalam mulutnya. Sebab sedari tadi, ia lebih dulu sibuk mengurusi istrinya. Iya, hehehe. Tumben banget Mas Mahesa ngajakin makan malam. Lain kali jam 6 sore paling terlambat untuk makan malam. Organ tubuh kita juga perlu istirahat, sayang. Kasihan mereka kerja keras terus. Harus dijaga sejak dini. Jangan sampai sudah tua malah banyak mengalami komplikasi. Widya mengangguk-anggukkan kepalanya. Untuk masalah kesehatan, Mahesa adalah pakarnya. Lelaki itu akan memperhatikan segala hal untuk kesehatan dirinya dan orang-orang yang disayanginya. Alhamdulillah, kenyang banget. Makasih, ya, Mas. Iya, sayang. Mau pulang sekarang aja. Widya langsung menganggukkan kepalanya cepat. Udah kenyang malah ngantuk. Besok bangunin Widya jam 3 pagi, ya, Mas. Widya harus ngulang pelajaran. Ujian pertama Widya nggak mau gagal. Iya, sayang. Nanti Mas temenin kamu belajar. Setelah membayar makanan yang telah dimakan, mereka langsung masuk ke dalam mobil bertolak untuk pulang. Dan ya, seperti biasanya, Widya akan menemani Mahesa mengemudi mengocehkan banyak hal agar lelaki itu tidak mengantuk. Tapi hal itu tidak berhasil, ketika malah akhirnya ia tertidur lelap di kursinya. Mahesa bahkan sempat menepikan mobilnya untuk merebahkan sandaran kursi agar istrinya itu bisa tidur dengan nyaman. Selimut pun tidak lupa ia sampirkan pada tubuh perempuan itu agar tidak kedinginan. Bahkan ketika sampai di apartemen, pun, Mahesa menggendong istrinya itu ala bridal sampai security yang biasa membantunya menekan pintu lift terkekeh. Apa yang dilakukan oleh Mahesa itu adalah pemandangan yang biasa dilihatnya. Tapi tetap saja merasa perlu untuk menggodanya. Nyaman banget, ya, Mas. Ucap security itu membantu menekan tombol lift menuju unit Mahesa. Mahesa mengulas senyum menanggapinya. Bahkan kalau Widya tahu kebiasaannya ini, mungkin dia akan malu sendiri. Makasih, Pak. Sesuai permintaan Widya, Mahesa membangunkan perempuan itu pukul 3 pagi. Ia juga sempat tidur sejenak setelah sampai di apartemennya tadi. Sayang, panggil Mahesa sambil mengelus pipi istrinya yang lembut. Lelaki yang merebahkan dirinya dengan posisi miring sambil melipat tangan membentuk sudut situ untuk menyangga kepalanya itu mengecupi pipi sang istri. Sayang, bangun. Mahesa mengulas senyumannya. Mengamati wajah cantik yang tertidur dengan damai itu. Tidak tega rasanya untuk memukul bangunkan.
Tapi ia harus melakukannya sebab perempuan ini akan menghadapi ujian akhirnya. Tentu saja ia ingin istrinya mendapatkan yang terbaik untuk pendidikannya. Sayang, bisik lelaki itu lagi tepat di kuping Widya. Lelaki yang sudah segar karena selesai mandi itu sengaja mengganggu di bagian telinga. Dan hal itu membuat Widya sungguh tidak tahan. Matanya langsung terbuka perlahan. Ia paling tidak bisa jika sudah ada sesuatu yang mengenai kupingnya. Responnya bisa langsung sangat berbeda. Bangun, Buna. Kecupan itu turun ke leher, membuat sang empunya tubuh langsung menggeliat meregangkan badan. Mas, cicit Widya dengan suara seraknya. Ia langsung memiringkan tubuh dan segera merangkul leher sang suami. Dia simpan wajahnya di sana, menghidu aroma yang sangat menenangkan itu. Mahesa kembali mengecup puncak kepala sang istri. Kemudian mengusap ke kepala belakang perempuan tersebut dan turun ke punggungnya. Udah jam 3:30, Buna. Kamu jadi belajarnya. Ya. Widya pun menarik napasnya panjang-panjang lalu mengembuskannya perlahan. Rasanya malas sekali untuk melakukan aktivitas lain selain tidur sambil memeluk suaminya seperti ini. Tapi demi ujiannya, mau tidak mau ia mengalah untuk terjaga. Ia urai pelukan itu dan menggosok matanya penuh tekanan. Melihat itu sungguh membuat Mahesa tidak terima. Ia langsung menahan gerakan tangan istrinya tersebut. Jangan kenceng-kenceng, Buna.